Halo, assalamualaikum, apa kabar sana family? Jumpa lagi di kebunku. Nah, sana family, kali ini kita mau melanjutkan pruning pada pohon-pohon alpukat kita. Apa sih manfaat pruning itu sana family? Kenapa kita harus mempruning pohon alpukat kita? Kalau dibiarkan saja bagaimana? Bisa saja sana family kita biarkan, cuman kan nanti pertumbuhannya akan terbentuk secara alami. Nah, kalau kita mempruning itu kita bisa membentuk pohon sesuai dengan keinginan kita ya sana family. Nah, manfaat pruning itu bisa beberapa sana family. Bisa kita mengurangi dahan-dahan agar nanti nutrisinya terfokus pada pertumbuhannya dengan kita mengurangi dahan-dahan atau ranting-ranting yang kira-kira tidak diperlukan atau terlalu rapat. Atau bisa juga pruning itu untuk malah memperbanyak cabang ya. Misalnya dengan kita potes pucuk, nah itu juga akan membuat ranting-ranting akan muncul jadi lebih banyak ya sana family. Atau bisa juga kita mengendalikan tunas-tunas air. Nah ini sana family yang kita sering lupakan saat kita mempruning, kita jangan lupa untuk mengecek tunas-tunas air. Walaupun pada pohon-pohon yang sudah besar begini, kita harus melihat juga tunas-tunas air yang sampai terlewatkan. Tunas air itu bisa saja kita buang kalau tidak kita kehendaki, bisa juga kita pertahankan kalau ada percabangan yang kita inginkan. Cuman harus hati-hati, tunas air itu pertumbuhannya cepat, kita harus mengendalikannya juga sana family ya. Oke, nah seperti ini sana family, ini tunas air nih, dan ini kita biarkan. Nah ini yang tumbuh lurus ini tunas air, kita biarkan karena di bagian sini kosong sana family. Nanti kan kita arahkan ke sini, kita arahkan ke arah yang kosong ini agar nanti percabangan pohon ini bisa menjadi seimbang sana family. Nah ini kan kalau ke arah sana itu agak kurang, dia lebih berat ke sini, lebih condong ke sini ya. Dan itu kalau kita tidak seimbangkan, bisa saja pohonnya roboh karena pohonnya perantingannya lebih banyak ke arah sini ya sana family. Nah ini ke arah sini, ini pohon lilin sinika, alpukat lilin sinika, ke arah sana kurang karena mungkin ke sana kan agak tertutup oleh sawit. Jadi percabangan arah ke sini dan tunas air itu tadi kita biarkan saja untuk menjadi penyeimbang ya sana family. Nah seperti ini sana family, ada beberapa tunas air yang muncul dan ini nanti akan kita pilih-pilih, kita pilih yang mana akan kita buang, yang mana akan kita pertahankan ya. Nah ini oke, ini muncul tunas air di sini. Ini kita buang saja karena ini ada pohon utamanya. Nanti pohon utama ini bisa saja kalah oleh pertumbuhan tunas air ya sana family. Dan nanti pertumbuhan akan fokus ke sini sehingga proses tumbuhan akan tertunda ya. Ini ada lagi yang kecil-kecil. Oke, kita putar dulu. Nah, tidak selamanya tunas air itu harus kita buang. Bisa saja tunas air itu kita pertahankan sana family ya. Ini ada lagi dua nih, kita buang saja. Nah ini kan dua nih, cabang yang kita pelihara dua nih. Nah, ini ada tunas air lagi muncul di sini. Ini kita pertahankan karena kalau kita pelihara yang dari sini, ini lama untuk mengejar yang ini nanti tidak seimbang. Ini udah besar, sementara yang ini masih kecil-kecil. Nah itu yang ini kita pertahankan agar ini menjadi dua, tapi nanti setelah di atasnya kita potes pucuk ya sana family. Ini juga nanti pasti akan kalah, kita pangkas saja ini, kita gantikan dengan yang ini ya. Sudah terlalu ya. Nah ini juga nanti akan kita potong juga, nih termasuk yang ini. Tapi untuk sementara kita biarkan dulu supaya bisa jadi seimbang. Nah nanti itu kan sudah terlalu tinggi dan ini akan mengejar pertumbuhan yang ini. Nah makanya nanti ada dua cabang yang kita pertahankan dari pohon ini. Nanti ini akan kita tarik saja, tarik keluar ya sana family. Nah itulah pentingnya kita harus mengontrol pohon-pohon walaupun pohonnya sudah berbuah,
bisa saja muncul lagi tunas-tunas air nanti. Dan kalau kita biarkan tunas airnya terlanjur besar, nanti kita malah sayang untuk memangkas, atau cabang-cabangnya akan menjadi kalah ya sahabat pemilih. Ini kenapa ini? Seperti kelainannya, kita pangkas saja nih. Nah, nanti kita harapkan pohon ini 2 cabang sekunder ya, ke sana dan ke sini. Itu kita biarkan saja untuk mengejar cabang yang sudah terlanjur besar ini. Jadi begitu ya sahabat pemilih, tidak selamanya tunas air itu harus kita buang, tergantung juga seperti ini sahabat pemilih. Nah, pohon ini kan doyong ya, miring ke sini, ke barat. Nah, untuk menyeimbangkannya kita pelihara ini, ada 2 tunas air. Ini muncul ini sahabat pemilih. Nah, ini nanti akan kita tarik ke arah timur supaya pohon ini nanti tidak berat sebelah ya. Kemudian di sini juga akan muncul tunas air juga, dan ini akan kita potong nanti. Ini kita tarik ke arah sana supaya percabangannya nanti jadi seimbang. Tapi kalau tidak diperlukan tunas air itu dibuang saja ya sahabat pemilih, karena itu akan mengalahkan pertumbuhan ranting atau dahan sebelumnya ya. Itu ada yang mati sahabat pemilih, ada yang mati, sudah mulai berbuah 3 kali, tidak tahu mati kenapa, mungkin terkena jamur. Tunas air biasanya sering muncul di ini sahabat pemilih, di dahan-dahan yang lateral atau cenderung mengarah ke bawah, biasanya akan muncul tunas air yang mengarah ke atas. Oke, kita lihat lagi sahabat pemilih. Nah, ini sahabat pemilih, tadi lupa saya rekam ya, udah saya pangkas nih, sudah besar sekali nih tunas airnya nih. Udah sebesar begini sahabat pemilih. Ini terlambat ya kita periksa. Nah, sudah sebesar itu. Sayang ya kalau dilihat pohonnya sudah besar begini, kelihatan subur, mau kita pangkas. Dan ini masih ada 2 lagi. Ini kita arahkan saja, sepertinya ini bagus untuk mengisi kekosongan dahan yang ke arah sini, arah barat ya. Nanti akan kita tarik ini, kita tarik, dan ini nanti mungkin akan kita pangkas. Setelah ini jadi, yang ini yang kita buang, yang menyutai ke bawah ini. Kita gantikan dahan yang ini, kita gantikan dengan yang ini ya sahabat pemilih. Sementara yang ini kita potong saja. Ini kan sudah ada tadi untuk mengisi kekosongan yang sini, jadi jangan sampai menumpuk. Ada 2 dahan, berarti yang ini akan kita potong saja ya. Ini yang akan kita pertahankan. Yang ini jadi 2 cabang nantinya. Yang ini akan kita pangkas, karena kalau kita pelihara dua-duanya akan menumpuk ya sahabat pemilih. Oke, kita bergeser ke arah situ dulu. Nah, ini kita pangkas dari sini saja sahabat pemilih. Ini sudah terlalu besar juga nih, tapi masih lunak ya. Oke. Ya, oke, sudah terlanjur besar sahabat pemilih nih. Nah, ada 2 dari pohon ini. Oke, yang ini nanti kita arahkan ke sini, ke arah barat. Kita tarik nanti, dia akan mengisi kekosongan dahan di sini. Nah, nanti pohonnya akan menjadi 4 cabang sekunder ya sahabat pemilih. Dan biasanya nanti setelah kita pangkas ini akan muncul lagi sahabat pemilih, muncul lagi, dan kita harus cek lagi, jangan sampai nanti muncul. Nah, ini sahabat pemilih, banyak tunas-tunas airnya, ada 2 nih, subur ya. Ini akan kita pangkas, kalau tidak ini akan kalah ya. Sudah besar begini ya, terlambat patrolinya. Ini juga terlambat kita patrolinya. Nah, seperti itu sahabat pemilih. Jadi pruning itu kita jangan sampai melewatkan tunas air. Tidak bisa kita kesampingkan, terutama pada pohon-pohon pada fase vegetatif ya, pada fase pertumbuhan, maka tunas-tunas air itu akan selalu muncul untuk
dahan-dahan yang cenderung mengarah ke bawah ya. Atau pada saat kita memangkas, maka tunas air juga akan muncul. Jadi seperti itu sahabat pemilih, tunas air itu akan muncul, apalagi untuk pohon yang kita bentuk percabangan sentral linear kayak begini, yang cenderung terbuka di bagian dalam. Nah, karena terpapar sinar matahari, maka akan merangsang munculnya tunas-tunas baru ya, yang nantinya akan mengarah ke atas. Tapi tidak selamanya tunas air itu harus kita buang ya, tergantung tadi. Seperti ada beberapa kasus tadi pohon yang miring atau yang percabangannya tidak rata, ada bagian yang kosong. Nah, kita bisa pertahankan tunas airnya dengan catatan harus dikendalikan ya, jangan sampai dia mengalahkan cabang-cabang sebelumnya, karena pertumbuhan tunas air itu sangat pesat ya. Jadi kita harus memangkas. Nanti kalau sudah pada ketinggian sama, kita harus kontrol, jangan sampai tunas air itu yang lebih dominan. Jadi kita harus memperhatikannya terus. Tunas air yang kita pertahankan tadi, kita kendalikan pertumbuhannya dengan memotong pucuknya atau memangkas pucuk teratasnya jika besarannya sudah sama. Nanti kita setting supaya pertumbuhannya sama dengan ranting atau dahan sebelumnya ya sahabat pemilih. Jadi seperti itu sahabat pemilih, dalam menanam alpukat terutama yang pada masa vegetatif, kita harus mengecek tunas air. Jadi pruning itu tidak selalu mengurangi, bisa juga menambah sih, bisa memunculkan cabang baru atau mempertahankan tunas air tadi. Seperti itu ya sahabat pemilih. Oke sahabat pemilih, terima kasih sahabat pemilih telah mengikuti, telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.